Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam pada Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Aulia Fariski Radiandra dari Teknik Biologi Angkatan 2024 dengan NIM 24 5445930 TK 60531. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai studi provenance pada batuan sedimen siliklastik. Nah, studi provenance sendiri merupakan salah satu pendekatan penting dalam geologi sedimen yang digunakan untuk menelusuri asal-usul material sedimen. Melalui pendekatan ini, para geolog dapat memahami hubungan antara batuan sumber, proses transportasi sedimen, hingga lingkungan tempat sedimen tersebut diendapkan. Selanjutnya ini ada batuan sedimen. Nah, untuk batuan sedimen sendiri itu adalah batuan yang terbentuk dari akumulasi sedimen, material sedimen yang mengalami transportasi, deposisi, diagenesis, dan sebagainya macamnya. Materi hasil pelapukan tersebut kemudian ditransportasikan oleh berbagai agen seperti air, angin, atau es sebelum akhirnya dihadapkan pada suatu lingkungan pengendapan yang biasanya itu cekungan. Nah, sering waktu sedimen tersebut mengalami proses kompaksi dan sementasi yang dikenal sebagai diagenesa hingga akhirnya membentuk batuan sedimen. Nah, salah satu sedimen itu tersebut adalah batuan sedimen klastik yang dimana jenis batuan sedimen ini adalah batuan yang tersusun dari fragmen batuan dan mineral seperti kuarsa, feldspar, serta fragmen litik lainnya. Selanjutnya ini ada definisi provenance. Nah, untuk provenance sendiri ini adalah untuk mengetahui asal-usul material penyusun batuan sedimen. Nah, para geolog itu menggunakan pendekatan yang disebut studi provenance. Provenance juga merupakan studi yang bertujuan untuk menentukan asal batuan sumber dari suatu sedimen serta memahami proses-proses yang mempengaruhi material tersebut sebelum akhirnya diendapkan. Melalui studi ini, kita dapat mengetahui jenis batuan sumber, jalur transportasi sedimen, serta kondisi geologi yang mempengaruhi pembentukan batuan sedimen. Selanjutnya adalah batuan sumber. Nah, batuan sumber sendiri itu eh, dapat berasal dari berbagai jenis batuan seperti batuan beku, metamorf, atau batuan sedimen yang lebih tua. Nah, setiap jenis batuan sumber ini memiliki karakteristik dan juga ciri khas yang berbeda-beda. Seperti batuan granit umumnya itu menghasilkan sedimen yang kaya akan mineral kuarsa dan feldspar atau batuan vulkanik sering menghasilkan fragmen litik yang lebih dominan. Sehingga dengan mempelajari komposisi mineral dan fragmen batuan dalam sedimen, geolog dapat mengidentifikasi kemungkinan batuan sumbernya. Selanjutnya itu ada transportasi sedimen. Seperti yang udah aku sebutin tadi, agen transportnya itu ada angin, air, es, dan juga gravitasi. Nah, selama proses transportasi ini, sedimen dapat mengalami perubahan pada bentuk dan ukuran butirnya. Bisa jadi awalnya tuh mereka bentuknya ini angular atau lebih menyudut dan dan tajam-tajam hingga seiring menjadi lebih halus. Karena selama proses sedimen ini tuh butiran yang awalnya bersifat tajam atau anggular tadi tuh dapat menjadi lebih membulat melalui proses abrasi. Yang dimana hal ini juga memberikan perubahan struktur yang menjadi petunjuk penting mengenai jarak, transportasi sedimen, serta energi lingkungan yang dilalui sebelum sedimen tersebut diendapkan. Nah, selanjutnya ini adalah metode analisis provenance. Untuk metode analisis provenance sendiri itu sebenarnya ada beberapa. Nah, untuk menentukan asal batuan sumber secara lebih detail, biasanya ini para geolog itu menggunakan beberapa metode analisis. Salah satu yang umum digunakan adalah petrografi, yaitu pengamatan sayatan tipis, batuan menggunakan mikroskop, yang dimana itu bisa mengidentifikasi mineral penyusun serta fragmen batuan dalam sedimen. Tetapi untuk petrografi sendiri itu kan hanya sebagian kecil dari batuan, jadi sebenarnya tidak bisa apa ya menjelaskan seluruh batuan secara utuh apabila batuannya ini memang bentukannya atau ada bagian yang berbeda seperti itu. Selain itu juga terdapat analisis mineral berat seperti zirkon, garnet, turmalin dan sebagainya macamnya yang dimana mineral-mineral tersebut itu memiliki ketahanan yang tinggi terhadap lapukan. Serta analisis geokimia, metode analisis geokimia itu digunakan untuk mengetahui komposisi unsur kimia dalam sedimen dan ini tuh sebenarnya lebih advance juga karena memerlukan alat-alat yang canggih dan cukup mahal. Selanjutnya, ini ada diagram QFL atau Quartz Feldspar Lithic. Nah,
Salah satu metode interpretasi yang sering digunakan dalam studi provenance batu pasir atau sedimen secara umum itu adalah diagram KFL, di mana diagram ini berbentuk segitiga seperti di kiri seperti ini. Nah, ini menunjukkan komposisi mineral dalam batuan. Berdasarkan perbandingan tersebut, geolog itu dapat bisa menginterpretasikan lingkungan tektonik. Ini tuh aku dapetin dari Dickinson dan Suzek pada tahun 1979. Eh, Sebagai contoh, sedimen yang didominasi oleh kuarsa biasanya berasal dari daerah kontinental block yang lebih stabil, sedangkan sedimen yang kayak akanlitik sering berkaitan dengan daerah magmatic arc. Bagian kanan itu bisa sebenarnya itu tuh dari ngambil bagian dari kiri, dan ya bagian kanan tuh lebih apa ya, memperlihatkan saja untuk apa namanya bentukan kayak recycled orogen itu seperti apa, terus volcanic island arc itu seperti apa. Nah, selanjutnya ini adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, studi provenance merupakan salah satu metode yang paling penting dalam geologi sedimen, ataupun mungkin geologi-geologi yang lain sedimen. Ya, selain eh, geologi sedimen itu juga bisa menggunakan metode ini, karena metode ini bisa bantu untuk menelusuri asal-usul dari material, terutama material sedimen. Nah, melalui analisis komposisi mineral, fragmen batuan, tekstur sedimen, serta metode seperti diagram KFL tadi, para geolog itu bisa membantu mengidentifikasi batuan sumber serta memahami proses transportasi pengendapan sedimen. Dengan demikian, batuan sedimen dapat memberikan informasi penting mengenai kondisi tektonik suatu wilayah juga secara geologinya. Tuh, dan di bagian bisa dilihat sini tuh ada aku masih gambar kurang lebihnya tuh kayak proses sedimen, proses batuan sedimen terbentuk seperti apa, dari pelapukan, transportasi, pengendapan dan lain-lain. Dan ini ada gambar-gambar yang bisa membantu untuk mengidentifikasinya. Nah, mungkin dari aku di sini sampai di sini saja. Sebelumnya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Sekian dari saya, terima kasih.